Saya nangis. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya juga kadang-kadang ngeri juga dengan ucapan-ucapan saya. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, luar biasa, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto kembali membuktikan kata-katanya. saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Presiden Prabowo saat meresmikan pembukaan Apkasi Otonomi Expo 2025 kembali menyampaikan pesan tegas mengenai pemberantasan korupsi. Ia menegaskan tidak akan melindungi pejabat yang terlibat korupsi, sekalipun berasal dari lingkaran partainya sendiri. Dan hal ini merujuk langsung pada kasus OTT KPK yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Wamenaker, Immanuel Ibanez. Nangis loh. Dia nangis. Pemerintah yang korup tidak mungkin membawa kemakmuran kepada rakyat. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo secara terbuka mengingatkan kembali janjinya yang pernah ia sampaikan di hadapan MPR beberapa waktu sebelumnya. Ia mengaku malu atas kejadian tersebut dan menyayangkan tindakan yang dilakukan oleh anggotanya, seraya berpesan kepada seluruh pejabat untuk selalu mengingat keluarga dan martabat mereka sebelum melakukan tindak pidana korupsi. Harus berani. Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra, tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu Ottoman itu dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orangnya itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Saudara-saudara sudah dengar saya pidato berapa kali? Iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik, terus saya ingatkan. Semua lembaga, bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan,
Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia yang sekarang saya pimpin bisa disogok. Saudara-saudara, saya sudah disumpah, saya akan menegakkan, saya akan menjalankan kewajiban saya. Karena saya sudah bersumpah, saya takut yang di atas, dan saya takut mengecewakan rakyat Indonesia. Itu. Kemudian mengutip pelajaran sejarah dari Kesultanan Ottoman, ia menjelaskan sebuah siklus yang saling berkaitan, yakni tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia sejahtera dan tidak ada rakyat yang bahagia sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Menurutnya, pemerintah yang korup mustahil dapat mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya. Dan peringatan keras ini ditujukan kepada seluruh jajaran pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah. Dan terkait dengan KPK yang telah menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pada kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3, Presiden Prabowo pun telah menandatangani keputusan Presiden untuk memberhentikan Immanuel Ebenezer dari jabatannya. Ada slide-nya nggak ya dipasang? Pelajaran dari Ottoman. Yang intinya adalah bahwa suatu negara yang berhasil sebetulnya sangat sederhana, ya. Pelajarannya itu sangat sederhana. Tidak ada negara tanpa tentara yang kuat. Tolong ya, ini pelajaran ratusan tahun. Tidak ada tentara yang kuat tanpa uang. Tidak ada uang tanpa kemakmuran. Tidak ada kemakmuran tanpa rakyat yang bahagia dan sejahtera. Tidak ada rakyat yang bahagia dan sejahtera tanpa pemerintah yang bersih dan adil. Ini pelajaran sejarah.